البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Masih mengenai bagaimana keistimewaan atau kelebihan orang awam tapi dia termasuk ahli tauhid dibanding orang-orang alim, orang yang berilmu tapi mereka adalah dari kalangan musyrikin. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Waqad manna Allah ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kita, manna, memberikan karunia kepada kita, bi kitabihi, dengan kitabnya, alladzi ja'alahu, yang Allah Ta'ala menjadikan kitab tersebut tibyanan likulli syai', sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, wahudan, dan sekaligus sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, barakallahu fikum, wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslimin. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi Al-Qur'anul Karim itu adalah sebagai rahmah. Nah, dan bahkan sebutkan dalam ayat lain bahwasanya apa? Syifa, sebagai obat. Nah, wa min rahmatihi, dan termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an, annahu syifaa'un likulli da'. Al-Qur'an itu adalah obat likulli da', untuk seluruh penyakit. Sawa'un kana ruhaniyah au jasmaniyah. Baik itu penyakit yang sifatnya ruhaniyah, berkaitan masalah roh, nah barakallahu fikum, atau berkaitan masalah jasmaniyah. Nah barakallahu fikum, di antaranya adanya ruqyah-ruqyah dengan memakai ayat-ayat Al-Qur'an itu. Barakallahu fikum. Sebagaimana ini yang disebutkan atau dikuatkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya Al-Qur'an juga syifa, sebagai obat. Nah, untuk seluruh penyakit, baik itu penyakit rohaniyah ataupun jasmaniyah. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, "Fala ya'ti sahibu batilin bi hujjatin illa fil Qur'an ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha." Tidaklah ahlu batil mendatangkan sebuah hujjah, melainkan di dalam Al-Qur'an itu ada apa? Ada yang membatalkan atau menghancurkan hujah tersebut, wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan kebatilan hujah tersebut. Berkata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala, "Nah, mabtada'a fil Islami bid'atan wa illa fi kitabillahi ma yukadzibuh." Nah, tidaklah ada sebuah bid'ah yang dibikin dalam agama Islam ini. Nah, atau sebuah kebid'ahan yang dibikin dalam agama Islam ini dengan sebuah kebid'ahan, wa illa, kata beliau, illa, melainkan wa fi kitabillahi ma yukadzibuh atau ma yukadzibuh, melainkan dalam Al-Qur'an itu ada yang mendustakan kebid'ahan tersebut, dalam artian membantah kebid'ahan tersebut. Nah, sebagaimana ini dalam kitab As-Sunnah Al-Khallal. Barakallahu fikum, seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada bimathalin. Nah, masalahnya ay hujjah wa syubhah. Nah, tidaklah mereka mendatangkan kepada kalian atau pada engkau hujjah dan syubhah, illa, melainkan ji'naka, melainkan kami pun akan mendatangkan untuk bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Nah, tafsirnya tabyina. Barakallahu fikum. Qala ba'dul mufassirin,
Berkata sebagian mufassirin, hadil ayah amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlu batil ila yaumil qiyamah. Benar. Berkata sebagian mufassirin bahwasanya ayat ini umum pada seluruh hujjah yang didatangkan oleh ahlu batil hingga tegak hari kiamat. Jadi hujjah mereka itu tumpul dalam artian begitu mereka mendatangkan hujjah baik bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, tapi syubhah yang dibikin oleh mereka atau yang dimunculkan oleh mereka melainkan apa? Melainkan dalam Al-Qur'an dan sunnah itu ada yang membantah atau yang menunjukkan kedustaan mereka. Nah, karena ahlu batil ketika menggunakan senjata ahlul haq dia tidak bisa menggunakannya. Justru akan mengenai ahlu batil itu sendiri. Karena ahlul haq itulah yang akan menggunakan senjata tersebut. Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Hadhi qa'idatun ma'rufatun." Ini adalah kaidah yang ma'rufah. Kaidah yang sudah diketahui. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul 'anil Qur'an. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Wa yaqul, dan Allah taala berfirman, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan sebuah syubhah, masalan ai hujjah wa syubhah. Tidaklah mereka ahli batil mendatangkan kepadamu dengan sebuah syubhah ataupun hujjah illa melainkan ji'naka, melainkan kami akan datangkan untukmu bil haqqi dengan kebenaran wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Fala yujadu syubhatun fid dunya aw batilun fid dunya yudli bihi kafir aw mulhid illa fil Qur'an ma yaruddu alaih. Maka tidak dijumpai sebuah syubhat di dunia ini atau kebatilan atau al-batil di dunia ini yudli bihi kafir yang dilontarkan atau ya diberikan, diulur-ulur, dibiarkan kepada orang kafir, au mulhid atau orang yang ilhad, menolak agama Islam atau tidak beragama, illa melainkan wa fil Qur'an, melainkan di dalam Al-Qur'an ma yurdu alaih, ada yang membantah mereka. Paham ya? Ada yang membantah hujjah atau dalil mereka atau syubhat tadi. Lakin tapi la yatabayyan hadza illa bi ma'rifatil Qur'ani wa tafaqquh fihi. Namun barakallahu fikum, yang seperti ini tidak akan nampak kecuali dengan mengetahui dan memahami Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Utsman bin Affan Dzunurain radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Nam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tartilan wa tajwidan, setelah tartil dan setelah tajwid. Karena Al-Qur'an memiliki ilmu tersendiri. Ilmu tajwid agar agar semakin jelas dan bisa melantunkan dengan apa? Sesuai dengan makhrajnya. Sesuai dengan makhrajul huruf. Allah Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Wa la yakunu tartilan illa ma'at tajwid. Dan tidak akan terjadi tartil sahihan illa ma'at tajwid, kecuali dengan ilmu tajwid. Barakallahu fikum. Ilmu yang disebutkan di dalamnya apa? Masalah makharijul huruf, kemudian berikutnya ikhfa, idgham, kemudian izhar, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad wajib mad jaiz munfasil, itu semuanya diterapkan atau dijumpai dalam ilmu tajwid. Barakallahu fikum. Dan itu adalah sarana untuk dalam masalah bacaan. Namun nanti dipelajari lagi untuk mendalami memahami Al-Qur'an dengan nama ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu penting sekali. Wa dirasatuhu haqqud dirasah, dan tidak akan nampak hujjah dalam Al-Qur'an ini melainkan apa? Dipelajari dengan sebenar-benar pelajaran. Benar-benar dipelajari gitu ya. Itu maksudnya adalah ia dipelajari tafsirannya bagaimana ilmu tafsir, karena dalam ilmu tafsir nanti ada yang namanya nasikh wa mansukh. Ada yang dihapus, kemudian ada yang penghapusnya. Ada yang masih berlaku, dalam artian hukumnya masih berlaku, ada yang ayat sudah dihapus, seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang umum, ada yang mutlak, ada yang khusus, ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ada yang khusus, ada yang umum. Seperti itu. Hatta ya'rifa ma fihi minal kunuz, hingga dia mengetahui apa yang ada dalam Al-Qur'an itu berupa kunuz, pembendaharaan. Pembendaharaan dalam artian jadi
dalam Al-Qur'an itu sumber gitu ya. Barakallahu fikum. Kapan dia tahu kalau dalam Al-Qur'an itu sumber? Ada pembendaharaan, ada harta yang sangat besar, ada senjata yang sangat kuat ketika orang mempelajari Al-Qur'an tersebut. Baik mempelajari dari sisi apa? Tafsirannya atau dari sisi ahkamnya dan semisalnya. Wa ma fihi minas silah, dan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa silah senjata. Wa ma fihi minad zakhirah, dan juga apa yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa zakhirah, itu peluru. Peluru-peluru atau sesuatu yang bisa dipakai untuk menyerang. Nah, allati nuqawimu biha a'da'ana, yang kita akan bisa menghadapi dengannya, dengan zakhirah, dengan peluru tadi itu, atau dengan apa? Senjata yang bersumber dalam Al-Qur'an, sumber dari Al-Qur'an, allati nuqawimu biha a'da'ana, yang kita bisa menghadapi musuh-musuh kita. Fa nuqbilu 'ala kitabillahi hifdzan wa tafahhuman wa tilawatan wa tadabburan wa 'amalan. Maka kita harus peduli terhadap Al-Qur'an, hifdzan yaitu hafalannya, wa tafahuman dan memahaminya, wa tilawatan dan bacaannya, wa tadabburan dan juga merenungi, wa amalan serta mengamalkan. Karena kalau Al-Qur'an kita hafal saja tidak diamalkan, dikhawatirkan masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah untukmu atau mengenai dirimu, dalam artian menghujai dirimu. Kapan itu? Ketika ilmu Al-Qur'an tidak diamalkan. Hatta nakuna musallihina bihadz silah, hingga kita menjadi orang-orang yang bersenjata dengan senjata ini. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Amma mujarradu wujudil Qur'an indana, adapun semata-mata adanya Al-Qur'an di sisi kita, min ghairi an na'tani bih, tanpa kita harus memperhatikan dengannya. Min ghairi an na'taniya bihi wa nadrusahu fala yakfi. Tanpa kita memperhatikan Al-Quran, isinya bagaimana, maknanya apa, tafsirnya apa, kemudian tanpa kita mempelajari, fala yakfi, ini enggak cukup. Wa ahlu kitab dallu wa kafaru wa 'indhum Taurah wal Injil. Ahlu kitab mereka apa? Sesat dan kufur mereka. Padahal mereka memiliki Taurah. Dipermisalkan orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan, bagaikan apa? Disebutkan Al-Quran bagaikan anjing, bagaikan himar. Na'udzubillah ya. Kama talil himari yahmilu asfara. Jadi seperti himar yang dia membawa kitab-kitab yang sebesar. Kitab segitu enggak ada faedahnya. Kalau dia membawa kitab enggak ada faedahnya. Dalam artian ilmunya banyak tapi tidak mengamalkan, itu na'udzubillah ya. Wa ahlu kitab dallu wa kafaru wa 'indahum at-Taurah wal Injil, padahal mereka Taurat dan Injil. Lamma taraku ta'allumahuma wal 'amala bihima, ketika mereka meninggalkan mempelajari keduanya dan meninggalkan beramal dengan keduanya. Na'udzubillah ya. Innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu dengan dipelajari. Wal 'amalu samaratul ilm. Wal 'amalu samaratul ilm. Amalan itu adalah buah daripada ilmu. Li'annal ilma bila amal, karena ilmu tanpa amalan kasyajaratin la samaratallaha, bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Jadi ini harus perlu diperhatikan ya. Dan amalan itu tergantung dengan kemampuan. La ifrat wala tafrid. Ya, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Fa'atil likulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Berikutnya, lakin la budda min dirasatil Qur'an ala daw'il sunnah nabawiyah wa tafsir salaf salih, akan tapi harus mempelajari Al-Qur'an berdasarkan cahaya sunnah nabawiyah dan juga penafsiran salafus salih. Jadi sumbernya siapa sumbernya untuk masalah tafsir? Salafus salih. Bukan menafsirkan dengan ra'yi, bukan penafsiran dengan apa? Dengan ra'yi atau dengan pemikiran para tokoh, dalam artian menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, jangan. Kata mereka Toha itu nama nabi katanya. Yasin nama nabi. Kita katakan Ahlus Sunnah enggak demikian. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Al-huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang apa? Yang ayat-ayat yang mutasyabih mutlak. Mutasyabih mutlak itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huruf al-muqatta'ah itu. Jadi maknanya jangan dibikin sendiri ya. Barakallahu fikum. Jadi harus apa? Kata beliau harus berdasarkan cahaya sunnah dan juga penafsiran salafus saleh. La ala da'i dirasatil mu'asirah al-mabniyah 'ala al-takharrus wal jahl.
Nah, tidak berdasarkan cahaya, atau tidak berdasarkan metode atau prinsipnya ad-dirasat, pelajaran-pelajaran mu'asirah zaman sekarang, al-mabniyah yang dibangun di atas takharrus, yaitu dalam ada unsur pendustaan atau kedustaan, wal jahl dan kebodohan. Kharrasun, pendusta. Hati-hati. Aw ma yusammunahu bil i'daz al-'alami. Atau dinamakan dengan apa? Dengan i'daz al-'alami. Jadi mereka melihat alam semesta, diperhatikan, direnungi, kemudian akhirnya apa? Ujung-ujungnya menafsirkan sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Enggak ada. Penafsiran harus dengan apa? Dengan sesuai dengan tafsiran para salaf. Sesuai dengan cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an terkadang tafsirkan dengan Al-Qur'an. As-Sunnah menjelaskan Al-Qur'an seperti itu. Karena dalam Al-Qur'an masih global terkadang ya. Kemudian dijelaskan dengan As-Sunnah seperti itu. Falaisa hadza khasan bir Rasul. Yang seperti ini bukan khusus untuk Rasul. Wa ahlu zamanihi ma'al Qur'an, dan atau penduduk zamannya bersama Al-Qur'an, enggak khusus. Bal hadza 'amun li kulli ummatih. Bahkan mempelajari tafsir Al-Qur'an ini umum pada seluruh umatnya. Ila an taquma as-saah, hingga tegak hari kiamat. Lakin yahtaju ila inayatin bil Qur'an. Tapi harus atau butuh untuk memperhatikan Al-Qur'an. Wa dirasatil Qur'an, dan juga mempelajari Al-Qur'an kama yanbaghi, sebagaimana layaknya. Jadi mempelajari Al-Qur'an jangan sembarangan. Mempelajari ilmu Al-Qur'an harus bersama dengan apa? Bersama dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menafsirkan sebagai tafsiran salaf saleh, tidak sembarangan. Karena kalau menafsirkannya sembarangan keliru juga. Li'anna fi bayanul haqqi wa raddi 'ala ahlil batil, karena di dalam tafsiran Al-Qur'an tersebut, terdapat apa? Penjelasan kebenaran dan bantahan terhadap ahlul batil. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, jadi kita dituntut untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Tafsirannya, ahkamnya, kemudian tajwidnya dan qiraahnya, barakallahu fikum, sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, tapi ada usaha. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa ana adhkuru laka asya' mimma dzakarallahu fi kitabih jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikun fi zamanina alaina. Dan aku akan menyebutkan untukmu beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai jawaban untuk sebuah ucapan yang orang-orang musyrikun menjadikan hujah dengannya untuk menyerang apa? Untuk menyerang kita di zaman kita sekarang ini. Paham ya? Ihtajja bihil musyrikun fi zamanina. Yang dipakai hujah kaum musyrikin di zaman kita alaina, untuk memerangi kita. Paham itu ya? Syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, lamma dzakara laka hadhihi al-qa'idah al-'azimah, ketika beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan untukmu kaidah ini, wa huwa annahu la yati mubtilun bi syubhatihi illa wa fil Qur'an ma yubayyinu butlanaha, yaitu bahwasannya tidaklah ahlu batil mendatangkan dengan sebuah syubhah, melainkan dalam Al-Qur'an itu ada yang apa? Ada dalil yang menjelaskan kebatilan syubhat tersebut. Itu pasti ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami telah rinci dengan sebenar-benar rincian. Kemudian apa? Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu. Bahkan apa? Akan semakin nampak nih jalannya orang-orang mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala atau kami merinci ayat-ayat kami, menjelaskan ayat-ayat kami, dan agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin. Itu termasuk apa? Termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya untuk menjelaskan kebatilan ahlul batil. Wa ana dzalika mustamirrun ila yaumil qiyamah, dan bahwasanya hal tersebut akan senantiasa terus-menerus hingga tegak hari kiamat. Dakhala fi tamtsil min al-waqi' alladhi jara lisy-syekh ta'ala fi waqtihi ma'a khusumih. Masuk dalam perkara ini apa? Sebagai permisalan adalah yang terjadi, al-waqi', kejadian yang telah terjadi pada Syekh rahimahullah taala di waktunya dan bersama musuhnya. Dalam artian beliau seakan-akan mengajak bicara kita itu di zaman beliau gitu ya. Zaman beliau seperti itu keadaannya ya. Di zaman beliau dan beliau bersama musuhnya, seakan-akan gitu. Dalam artian apa? Dalam artian kita diajak agar seperti itu ketika menghadapi musuhnya. Wa min huna ila akhir kitab, dan dari sini sampai akhir kitab nanti kulluhu, seluruhnya kasyfu syubhatin.
Nah, baru nanti setelah ini barakallahu fikum, setelah yang kita baca terakhir ini, berikutnya beliau akan menyebutkan apa? Kasyfu syubhat, membongkar syubhat-syubhat ahlul batil. Nah, kata beliau, wa min huna ila akhir kitab, dan dari sini, dari pembahasan ini sampai akhir kitab nanti, kulluhu seluruhnya kasyfu syubhatin. Nah, menyingkat atau membongkar syubhat-syubhat ya'tariduna biha 'ala syekh, yang ditunjukkan atau dipaparkan di hadapan syekh, dalam artian syekh apa? Dipaparkan, dihadapkan beliau syubhat-syubhat. Nah, bagaimana cara membantahnya gitu. Wa huwa yujibuhum, yang mana syekh akan menjawab mereka. Syekh akan menjawab syubhat-syubhat yang dipaparkan di depannya. Nah, anha dari syubhat tersebut min kitabillah, dari Al-Qur'an, wa min sunnah Rasulih, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yudahhidu hujajahum, dan beliau akan menumpulkan, akan menghancurkan hujajah mereka. Wa bidzalika nasrahullahu alaihim, maka dengan sebab itu Allah taala memberikan pertolongan dia atas apa? Atas syubhat-syubhat mereka. Wa abtala kaidahum, dan Allah taala batilkan, Allah taala hancurkan tipu daya mereka. Barakallahu fikum. Ada syubhatnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.